اللهم صل على سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Jami An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini adalah Syahrus Sabr, yaitu bulannya kita bersabar. Sabar menurut Imam Nawawi terbagi menjadi 3. Yang pertama, as-sabr indal ibadah, sabar ketika kita menjalankan ibadah. Nah, ini berat karena ibadah ini sampai akhir hayat kita. Jadi kita sholat ini sampai akhir hayat. Kalau udah sampai liang lahat baru selesai. Kalau puasa sampai akhir hayat juga. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, sampai terus kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, sabar terhadap musibah. Musibah biasanya itu dukanya seminggu, 2 minggu, 30 hari, 40 hari, udah 100 hari udah lupa dah. Saudara-saudaranya pada ketawa-tawa lagi, jalan-jalan. Jadi sabar terhadap musibah ini juga termasuk di antara sabar yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sabar ketika kita dihadapkan pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya bahas hanya sabar ketika kita diberikan atau diperintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan suci Ramadan ini kita ada juga amalan selain puasa, zikir, tarawih, baca Quran, yaitu kita di akhir Ramadan mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal. Ini amalan juga udah lama, dari awal pertama kali manusia diciptakan udah Allah perintahkan kepada anak Nabi Adam alaihissalam untuk mengeluarkan zakat daripada penghasilannya. Qabil dan Habil diperintahkan untuk mengeluarkan ontak, kambing atau domba yang terbaik bagi Habil. Kalau Qabil mengeluarkan hasil-hasil panennya, tapi Qabil memberikan hasil panennya yang gak baik, maksudnya yang kualitasnya paling rendah. Kalau Habil mengeluarkan dombanya yang terbaik, maka yang diterima zakatnya atau hadiahnya atau sodakohnya adalah sodakohnya Habil. Sehingga irilah si Qabil ini, kenapa sodakoh saudaranya diterima sedangkan dirinya tidak diterima. Jadi sudah ada dari awal-awal manusia diciptakan untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Dan ini mengeluarkan harta berat, kecuali bagi orang yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat tentang jihad itu diawali dengan alladzina hajaru wa jahadu bi amwalihim, orang yang jihad dan hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya dulu, baru dengan jiwanya. Wa anfusihim ulaika a'dhamu darajatan Allah wa ulaika humul muflihun. Mereka akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, dan mereka orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu. Dikeluarkan pertama atau diperintahkan hartanya, karena memang mengeluarkan hartanya lebih berat daripada mengorbankan jiwa. Tapi bagi orang yang sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, apapun akan dikeluarkan bagi orang yang dicintai. Kayak kita nih, kalau cinta sama anak, besok lebaran beli baju, padahal kita pas-pasan gitu, tapi karena cinta kita beli itu anak kita baju baru. Ini udah pada beli baju baru belum? Insya Allah semuanya nanti banyak rezekinya. Amin ya Rabbal. Dibeli celana, sepatu untuk dirinya, dia nggak beli, betul nggak?
istrinya dia beliin, untuk anaknya dia beliin, untuk keluarganya dia berikan semua keperluan-keperluan selama Ramadan atau Idul Fitri, Idul Adha-nya, tapi untuk dirinya dia nggak pikirkan. Inilah cinta kepada keluarganya. Nah, kalau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia keluarkan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian aja. Kalau kita yang terakhir di akhir Ramadan namanya ada zakat fitrah. Zakat fitrah hanya 2,5 kilogram atau 3,5 liter atau satu sok itu 4 mud. Ya, karena hitungan kita liternya 3,5 liter beras makanan pokok kita yang terbaik yang kita berikan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jangan makannya kita yang 13-14 keluarin beras bulog ya. Beras bulog bukannya kita nggak terima gitu ya. Beras bulog maksudnya buat rakyat tuh harusnya yang terbaik, betul kan? Ini yang telak gitu ya. Benar nggak tuh? Tiga, ada yang dimakan, ada yang nggak dimakan. Ini terbalik nih pemerintah kita. Harusnya memberikan kepada rakyat yang terbaik, betul? Betul, jadi yang terbaik. Mana nih rakyat-rakyatnya semuanya siap nggak pernah makan beras yang terbaik, maka keluarkan beras yang terbaik untuk rakyat sendiri. Untuk rakyat sendiri yang murah-murah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Berarti nggak menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ini kalau pejabat-pejabat ini mengaji dan selain dan menjalankan perintah Allah, pasti keluarkan yang terbaik. Ini yang ini nggak usah dikeluarin. Yang ada semua yang bagus-bagus keluarkan daripada yang terbaik. Misalnya level 1, level 2, level 3 yang terakhir itu yang paling bagus, harganya 15.000 itu keluarkan buat rakyat kita. Biar rakyat kita semua pada makan enak nikmat. Amin ya rabbal. Jadi zakat memang berat. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 70 ayat disandingkan dengan aqimus shalah wa atuz zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Jadi dulu zaman Nabi kita Muhammad SAW, umat Islam mengeluarkan zakat. Pas Nabi meninggal dunia, ada orang-orang munafik yang gak mau mengeluarkan zakat. Makanya Abu Bakar As-Siddiq yang memimpin pada saat itu khalifah yang pertama, beliau mengumumkan perang kepada orang-orang yang menahan zakatnya. Dia kira zakat ini gak wajib atau gak wajib setelah Nabi meninggal dunia. Jadi sejak dari zaman Nabi Muhammad SAW, banyak orang-orang yang menahan hartanya atau tidak mau mengeluarkan zakat fitrah maupun zakat malnya. Makanya kita pada sampai saat ini mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengeluarkan sebagian daripada harta yang kita miliki untuk dibersihkan harta kita dari kotoran-kotoran yang mungkin ada subhatnya dan lain sebagainya, maka dikeluarkanlah zakatnya. Maka di kulli syai'in zakat. Di setiap segala sesuatu itu ada zakatnya. Ada pembersih. Zakat itu adanya pembersih. Nah, kita di rumah setiap tahun dicat ulang, betul? Atau misalnya masjid kita nih kalau setahun 2 tahun sekali dicat ulang lagi. Ini karpet 3 tahun 5 tahun sekali diganti. Semuanya apapun yang masuk juga badan kita. Badan kita nih yang gak bagus-bagus yang ada di dalam, kita puasa lalu diganti lagi dengan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya regenerasi yang ada di dalam tubuh kita, termasuk juga harta yang kita miliki itu harus dikeluarkan walaupun sedikit, apalagi kalau banyak. Mudah-mudahan semuanya kita diberikan kemampuan untuk mengeluarkan. Kalau zakat mal itu udah harus mencapai nisab dan haulnya, batas minimal, dan udah lingkaran 1 tahun. Kalau udah 1 tahun lalu lebih jumlah harta yang kita simpan 85 gram emas, hitung aja sekarang emas jumlahnya 1 gram 1.200.000 kali 85 gram ya kurang lebih mungkin 90-100 juta, taruhlah 100 juta. Kita udah punya duit 101 juta di bank, maka keluarin 2,5%-nya agar harta kita diberkahi oleh Allah Subhanahu. Kalau belum 100 juta, misalnya 98 belum wajib, tapi kalau mau dikeluarkan nggak apa-apa.
Atau kita masih punya cuma 50 juta, mau dikeluarin 2%, 2,5% juga nggak apa-apa, bagus. Karena mengeluarkan harta atau sedekah ini adalah salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat dikatakan yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Nabi apa yang harus kami infakkan. Infak ini secara umum, baik itu zakat, sedekah maupun yang lainnya. Qul ma anfaqtum min khair. Infakkanlah yang baik-baik. Infakkanlah yang baik-baik. Makanya beras yang dikeluarkan juga yang baik. Jangan pas kita mau zakat fitrah yang murah-murah. Katanya yang baik-baik semuanya, yang paling standar yang kita dibagi kita makan. Kalau kita dikasih orang ini beras kita makan. Kalau kita dikasih beras kita nggak makan, berarti nggak baik itu. Tapi kalau misalnya kita dikasih beras, ini berasnya mantap banget, bagus dari Anur, bagus-bagus semuanya, kita makan, nah itu dia standar baiknya menurut kita. Yang kedua, yang lainnya gitu juga, duit dikeluarkan yang bagus-bagus. Makanya setiap lebaran ada penukaran duit baru dulu. Itu anak-anak kecil kalau dikasih uang 5.000 lecek, habis dari pasar induk, dia ya itu lecek banget. Padahal sama 5.000. Cuman kalau yang baru, gini dari Pak Haji, dari Pak Haji Iskandar, padahal semuanya apa? Dari Pak Haji Awil lecek misalnya gitu ya. Padahal jumlahnya sama, girang yang mana? Girang yang baru. Gitu ya. Kita juga dikasih gitu, merahnya baru nih. Merahnya lecek-lecek dari pasar keong. Nah itu semuanya beda karena ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keluarkanlah yang baik-baik. Falil walidain. Nah pertama, infak itu untuk orang tua kita. Orang tua kita enggak menerima zakat. Jangan orang tua kita kasih zakat. Nah boleh. Orang tua kita hadiah. Jadi sebelum kita keluarkan zakat kita kasih hadiah, makanya ada duit, ada rezeki, alhamdulillah diberikan barang sedikit. Walil walidain wal aqrabin, kerabat dekat kita, keponakan, mungkin ada yang kesusahan, kita berikan terlebih dahulu. Atau paman kita mungkin ada yang kurang, sudah pensiun, gak ada kerjaan dan sebagainya, kita berikan. Walil walidain wal aqrabin wal yatama, baru orang anak-anak yatim. Anak yatim, kalau anak yatimnya saudara kita lebih berhak lagi, berarti dua haknya, kerabat dan juga anak yatim. Wal masakin, yang keempat fakir miskin. Makanya jangan terbalik-balik. Jangan terbalik-balik. Ini ada orang yang memberikan infaknya kepada janda. Jandanya masih muda. Janda dia kesian, padahal jandanya kaya raya gitu ya. Ditinggalin sama suami, kontrakan ada 5, ada 10. Nah, itu diinfakin juga terbalik. Jadi yang pertama wal masakin, anak yatim dan fakir miskin. Nah, inilah zakat yang harus kita perhatikan karena banyak lupa orang. Dari mana kita tahu banyak lupa? Ketika orang sudah takbir atau malam takbiran itu saya beberapa kali ngurusin zakat untuk orang keluar bibit kibrit, Ustaz masih terima zakat gak? Berarti masih kelupaan gitu kan, zakat fitrah. Padahal kita udah habisin semuanya sebelum takbir atau malam takbiran. Kalau bisa semua beras, semua duit udah habis. Ternyata malam takbiran masih banyak lagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Jadi masih banyak yang mengeluarkan zakat fitrah. Takutnya khawatir kita kelupaan mengeluarkan zakat fitrah dan kelewatan juga mengeluarkan zakat mal, maka hari-hari ini kita diingatkan terus oleh pengurus masjid. Di sini ada juga ya. Ini bagus juga di pengumuman siapa yang ingin mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal. Pengurus Masjid An-Nur sudah membuka penerimaan dan penyaluran zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah. Diingati terus umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena walaupun diingatkan kadang-kadang kita lalai dan luput. Oleh karena itulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, puasa ini melatih kita sabar. Di antara kesabaran kita menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan perintah Allah di antara puasa dan rukun Islam yang 5 itu di antara kita menunaikan
zakat fitrah maupun zakat mal, infak dan sedekah. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus dapat menjalankan perintah-perintahnya, terutama kita mampu dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengeluarkan sebagian daripada harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.